Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Nopal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 141536191. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Berikut soalnya Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai frameworknya. Lalu di sini buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama ada halaman untuk bahan ajar dengan field-fieldnya ini. Kalau ada fiturnya ini dengan status. Lalu halaman kedua adalah tracking delivery order atau DO. Fiturnya untuk fieldnya ini ada name, nama, ini ada ekspedisi, tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi get untuk mengambil local type, dan ada total harga yang diambil dari data pada array of object. Lalu untuk strukturnya seperti ini. Oke, kita akan fokus ke ini aja ya, kriteria penilaian dan tugas. Ini adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan. Yang pertama ini arsitektur sampai 1.8. Yang pertama arsitektur dan struktur proyek Vue.js seperti struktur folder, struktur penamaan file, struktur komponen, pemisahan file yang disusun dengan rapi dan mudah dipahami. Oke, untuk struktur foldernya saya seperti ini. Pada proyek ini saya menggunakan struktur folder yang dipisahkan agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. Seperti semacam ini, ada stock app.js ini untuk logika halaman dari stoknya. Lalu ada tracking ini untuk logika pelacakan bahan ajarnya. Lalu di sini ada index HTML untuk halaman awal atau halaman dashboardnya. Untuk stok HTML ini untuk halaman stok bahan ajarnya. Tracking ini untuk halaman pelacakan bahan ajarnya. Di sini ada file dummy-nya juga yang sudah saya ubah beberapa. Lalu di sini ada style CSS-nya. Sini saya hanya menggunakan sedikit saja agar ringan sesuai struktur folder visual tadi. CSS ringan opsional. Lalu kita masuk ke pembuktian Vue.js nya. Oke, untuk membuktikan saya menggunakan framework Vue, sini ada var sama dengan new Vue, dan juga di tracking sama var tracking app new Vue. Untuk tugas kedua ini saya menggunakan framework Vue.js sebagai CDN ya, tanpa menggunakan Vue CLI ataupun perintah-perintah seperti npm. Lalu di stok HTML juga ini ada script. Ini bukti saya menggunakan CDN dari framework Vue.js. Untuk versinya ini Vue 2 ini. Langsung saja kita buka halamannya. Kita open with live server. Untuk dashboardnya seperti ini. Terdapat 2 menu di sini, yaitu yang pertama halaman stok bahan ajar dan yang kedua halaman dari tracking DO. Kita buka yang halaman stok bahan ajar dulu. Sebelumnya halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar stok bahan ajar seluruh UT daerah. Di sini saya menggunakan tabel untuk menunjukkan filenya. Untuk filenya ada kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategorinya seperti praktik, mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib, BBJJ atau UT daerah, lokasi rak, quantity atau stoknya, lalu ada stok safety-nya di sini, ada harga, ada status yang menunjukkan jumlah stok tercukupi, ada catatan, ada fitur untuk mengedit juga, untuk mengedit stoknya gitu.
Lalu di sini ada fitur untuk menambahkan data baru secara manual. Selanjutnya ada filter juga di sini menggunakan elemen select sortnya. Lalu ada checkbox di sini untuk menampilkan stok bermasalah. Lalu ada reset untuk mereset ulang ke tampilan awal. Oke, kita ke soal lagi. Lalu yang 1.2, penggunaan data binding dan direktif untuk dan list rendering, penggunaan fungsi menampilkan data stage, vtext, vhtml, dan fungsi data binding, vbind, vmodel yang tepat dan sesuai dengan output yang diharapkan untuk membuat data. Oke, untuk data binding dan direktif kita ke dashboardnya. Oke, ini ya. Untuk direktif V4 digunakan untuk menampilkan daftar data stok secara berulang. Ini juga vtext atau judul. Direktif vtext digunakan untuk menampilkan judul mata kuliah seperti ini ya, menggunakan vtext. Lalu ada HTML di sini, direktif HTML yang digunakan agar format HTML pada cetakan dapat ditampilkan. Lalu di sini ada vmodel, selected atau BJJ yang digunakan sebagai data binding antara form dengan Vue.js. Selanjutnya kita coba filter dan sort data ya. Untuk filter atau BJJ di sini ada 5 UT daerah yang kita coba Jakarta dulu. Untuk filter stok berdasarkan UT daerah di sini menggunakan elemen select dan data binding vmodel juga. Untuk dependent optionnya, setelah pilih UPBJJ maka filter kategorinya muncul secara otomatis. Di sini menggunakan conditional rendering atau VIF. Kodenya ini VIF selected UPBJJ. Kemudian kita di sini ada checkbox ya, untuk tampilkan stok bermasalah. Kita coba checkbox ini digunakan hanya untuk penampilan stok yang jumlahnya kurang dari safety stock ataupun stok yang kosong untuk kebutuhan reorder bahan ajar. Coba edit jadi 0 aja. Maka status berubah dari menipis menjadi kosong, ditandai indikator warna statusnya, warna teks dari statusnya menjadi merah. Lalu untuk filter sort sini juga ada diurutkan berdasarkan judul ya. Kalau judul ini dia berdasarkan abjad A sampai Z. Lalu untuk quantity di sini dia berdasarkan dari yang terkecil dulu sampai yang terbanyak, dan juga ada sort berdasarkan harga, dia mengurutkan dari yang termurah hingga yang termahal. Kemudian di sini ada fitur reset ya, reset filter. Kita coba coba yang lain, Surabaya. Kita coba yang mata kuliah ini kosong karena di Surabaya hanya terdapat mata kuliah dengan kategori praktikum. Kita coba yang tidak ada ya. Lalu kita coba reset. Oke, dia akan reset ke halaman semula ya. Reset ini digunakan untuk mengembalikan seluruh filter ke kondisi awal. Lalu selanjutnya kita ke soal lagi, cara yang 1.4 ya, penggunaan properti, computed ataupun method menerapkan dengan sesuai. Jadi kita ke kodenya. Untuk properti dan metode dia ada di sini step.js. Ini dia fungsinya program data. Untuk komputer properti sendiri itu digunakan untuk memfilter dan mengurutkan data secara otomatis ya, seperti yang sudah kita coba tadi. Jadi saat kita memilih filter seperti ini, dia tanpa mereset halaman, tanpa reload ya istilahnya. Lalu untuk metodenya yang digunakan untuk menjalankan aksi seperti menambahkan data dan reset filter seperti tadi ya. Untuk menambahkan data kita coba ya di sini. Oke, di sini bertambah ya. Lalu penggunaan kondisional, fungsi kondisional VIF, VElse, VElseIf, VShow yang efektif dan sesuai dengan output yang diharapkan. Oke, kita ke browser lagi. Untuk statusnya ini
aman, yang berarti kuantitinya masih lebih besar dari stok safety-nya. Lalu yang kosong ini yang kita edit tadi, untuk jumlah kuantiti stoknya 0, lebih kecil dari safety. Lalu ini aman, untuk indikatornya sendiri aman, berarti warna hijau dia. Untuk menipis warna kuning, untuk kosong warna merah. Kita ke kodenya untuk pembuktian. Ini untuk VLC nya ini, untuk VLC nya ini, statusnya kosong, menipis, aman. Kita soal lagi 1.6 formulir input dan validasi input. Diagram 6 menampilkan elemen-elemen yang berinteraksi dengan pengguna atau yang perlu diisi pengguna yang tepat, sesuai dan memudahkan pengguna. Oke, untuk formnya tadi ya sudah kita coba lagi. Lalu muncul alert, jadi data berhasil ditambahkan, kita klik OK aja. Oke, tabelnya di sini bertambah 1 mata kuliah ya, administrasi jaringan. Untuk sortnya di sini judul ya, jadi dia mengurutkannya berdasarkan A sampai J. Oke, di sini datanya langsung muncul ya, tanpa refresh karena menggunakan reaktif data dari Vue.js. Minimal menggunakan dua watchers untuk memantau perubahan data. Oke, untuk memantau perubahan data menggunakan watcher, kita buka browsernya di sini, lalu kita F12, lalu kita ke konsol, kita coba ya filter di sini, kita pilih Jakarta. Oke, dia muncul di sini. WJ berubah, ada statusnya di sini. Kita coba lagi, berubah lagi. Reset ya. Kalau kita ke kodenya, kode voucher ini ada di stok FJS ini dia. Oke, saya rasa cukup ya untuk daftar stok bahan ajar ini. Kita ke halaman kedua, yaitu halaman tracking delivery order atau DO ya. Jadi ini untuk tampilan awalnya. Untuk nomor DO nya ini DO 2026, sequence numbernya 001. Nomor DO ini dibuat secara otomatis menggunakan komputer property dengan format DO. Lalu di sini ada tahun berjalan 2026 dan sequence numbernya. Kita coba tambah data ya. Untuk pembuktian nomor DO nya otomatis berjalan. Ekspedisi di sini saya menggunakan elemen select juga. Paketnya juga sama menggunakan elemen select. Kita lihat soal dulu. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Ini ya, detail paketnya juga sudah muncul. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan presiden. Dia lokal time. Nanti kita coba tambahkan dulu. Sini muncul alert, DO berhasil dibuat. Oke, seperti ini tampilan DO nya. Untuk detail paket ini saya menggunakan Visio dan Before. Nanti kodenya saya kasih lihat. Lalu untuk tanggal kirim ini sesuai tanggal 15 sesuai yang ada di text bar ini. Saya menggunakan fungsi date untuk mengambil local time perangkat pengguna secara otomatis. Lalu untuk kode Visio, kode dari detail ini, detail paket bahan ajar ini ya kodenya. Untuk detail bahan ajar saya menggunakan Visio, select paket, detail paket bahan ajar ya. Lalu ada V4 di sini, menampilkan isinya sesuai yang ada di file dummy. Untuk fungsi date ini ya, tanggal kirimnya masih menyesuaikan otomatis dengan perangkat user atau pengguna. Lalu ini total harga diambil dari data pada array object. Kita ke VS Code-nya, lalu kita ke file dummy di sini. Ini dia paket, kode paket. Untuk data paket ini disimpan dalam bentuk array object ya. Ini array ini ada. Lalu kita ke tracking FJS nya, return this, return paket harga. Ini total harga di delivery order diambil otomatis dari field harga pada array object yang di file dummy tadi menggunakan komputer property. Oke, karena di soal tadi kita disuruh menggunakan minimum dua voucher, jadi ini adalah voucher yang kedua. Kita F12 buka konsol. Oke, sini muncul lognya. Untuk voucher ini juga digunakan untuk memantau perubahan paket, bahan ajar, dan ekspedisi pengiriman. Coba kita buka lagi di sini. Oke, lognya muncul sini.
Oke, untuk voucher sudah, voucher yang kedua ada tracking juga, data pada pemesanan tracking DO ini tambah 02 mengikuti ya. Untuk nomor DO nya juga bertambah jadi 003. Oke, jadi menurut saya sudah cukup ya untuk tugas kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.